الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى alihi washabi ajma'in. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam yang keempat bulan Ramadan. Moga-moga Allah kuatkan kita menjalankan puasa Ramadan sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Sering saya sampaikan, ternyata bahwa kehidupan kita atau penyakit, ada orang sakit, ada orang sehat. Malam ini adalah tentang golongan yang dirindukan oleh surga. Ada 4. Dan penyakit manusia yang karena keturunan itu hanya 10%. Penyakit karena makanan itu 20%. Dan penyakit karena pikiran itu berapa? 70%. Makanya jangan banyak mikir, jangan banyak makan, jangan banyak mikir. Tapi ternyata Al-Quran banyak menyampaikan, afala ta'qilun, afala tatadakkarun, afala tatafakkarun. Suruh mikir. Cuman kita ini kadang memikirkan sesuatu yang tak seharusnya kita pikirkan. Apa contohnya? Rezeki, gak usah dipikirin. Pada waktunya dia akan datang. Maka nanti akan disampaikan bahwa dalam urusan rezeki, Allah pesan kepada kita, aku ciptakan engkau, inni khalaqtu lil ibadah. Aku ciptakan kamu, khalaqtuka lil ibadah, fala tal'ab, maka jangan main-main. Wa dhamintu, gimana sih pokoknya intinya adalah aku jamin bagimu rezekimu, fala tat'ab, maka dalam urusan rezeki jangan sampai capek. Kemudian kembali lagi kepada ini 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Masing-masing kita pasti pengen sebanyak apapun maksiat dan dosa yang kita lakukan, kalau ditanya pengen surga, oh iya pengen. Orang yang banyak kedzalimannya, banyak maksiatnya, banyak dosanya, kalau ditanya pengen surga apa neraka? Pengen surga pasti. Karena ini adalah merupakan tempat terindah yang dijanjikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Takwa itu tingkatan paling tinggi. La'allakum tattaqun. Jadi Allah nyuruh kita berpuasa supaya kita sampai derajat kepada al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Pertama apa? Al-mu'minun, derajat orang yang beriman, al-mu'minun. Kemudian al-muslimun, naik lagi menjadi al-muhsinun. Kembali lagi naik menjadi al-mukhlisun. Tidak ada orang-orang yang ikhlas kecuali orang-orang yang bertakwa. Puncaknya itu adalah orang yang bertakwa. Maka di dalam surga itu banyak kenikmatan dan kebahagiaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Surga itu tempatnya orang-orang baik atau orang-orang jelek? Nah, ya kalau kita di masjid tempat orang baik, tempat orang jelek? Orang baik, tapi nyatanya masih ada orang masuk masjid pulang ngambil sendal yang baik. Bukan sendal sendiri, tukar sendal. Ternyata di masjid masih banyak orang nyolong keropak. Bukan keropaknya, duitnya yang dicolong. Tapi kalau di surga, itu adalah kumpulan orang-orang yang baik. Maka orang-orang jahat, orang-orang buruk nanti di surga nggak ada. Kenapa? Karena dari dunia ini kita harus melatih diri untuk menjadi orang baik supaya nanti bisa kumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, nggak bisa dibayangkan
Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. As-Sajdah ayat 17. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa-apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini pasti untuk ahli surga. Makanya kita hidup di muka bumi ini, taraweh, salat witir, puasa, itu dalam rangka memantaskan diri untuk menjadi penghuni surga. Ya sebenarnya kagak pantas kita. Kalau mau masuk surga dengan amal kita, dengan ibadah kita, kagak pantas. Dengan duit kita, ya duit kita segitu-gitunya, belum semuanya buat surga. Maka orang masuk surga itu, bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak dapat rahmatnya, alhamdulillah di sini ada Pak Asep Rahmat. Moga-moga senantiasa dirahmati Allah. Maka tidak hanya manusia yang merindukan surga, namun surga juga merindukan manusia, manusia yang baik pastinya. Dan setiap umat Islam tentu mendambakan kehidupan akhirat yang penuh dengan nikmat di surga. Singkatnya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Surga itu merindukan 4 golongan. Nah, ini jamaah masuk yang mana nih? Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua orang yang menjaga lisannya, kalau ngomong yang enak didengerin. Yang ketiga orang yang memberi makan orang lapar. Ya, ngasih makan ke orang yang tidak lapar, ya, ngapain orang nggak lapar. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Moga-moga kita masuk nih. Amin. Masuk yang mana? Hah? Maka orang yang menyibukkan waktu untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dia sudah pasti akan masuk ke dalam surga. Asal syaratnya ikhlas. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Loh, ada orang udah zikir nggak tentram, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya tidak tentram. Bukan kalimatnya yang salah, bukan ayat Quran yang salah, tapi dia yang banyak dosa sehingga memaknai Al-Quran salah-salah. Para jemaah sekalian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Ramadan ini benar apa yang dinyatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau menyatakan ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Ini ibu dirindukan oleh siapa? Kalau nggak pulang di majlis terus sampai malam, dirindukan oleh yang di rumah. Semoga tarawih kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatur nuhun, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.